Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Gani Cinema yang membahas tentang film India. Masih di serial film Gangga. Dimulai dari Supriya dan para wanita lainnya yang sedang menggoda Sagar. Madhvi meminta Prabha untuk menyiapkan fans untuk kedua pengantin. Prabha sangat bersemangat sekali untuk menyiapkannya. Prabha berencana akan memberi racun di dalam fan itu. Prabha menaburkan racun di dalam kedua fan. Supriya memberikan fan kepada Sagar. Begitu pula juga Gangga. Gangga memakan fan sebagai tanda ritual sebelum pernikahan. Sagar pun juga melakukan hal yang sama. Prabha saat itu mengintip dari balik pintu. Prabha berkata bahwa fans itu sudah diberi racun. Sagar dan Gangga akan segera mati. Orang-orang tidak akan curiga. Orang-orang malah akan berpikir bahwa Sagar harus membayar mahal karena menikahi seorang janda. Persiapan Gangga sudah selesai. Gangga berjalan ke arah tandu pengantin yang diiringi oleh para janda. Tiba-tiba Sagar kecil memegang tangannya dan membawanya ke tandu pengantin. Gangga tak menyangka akhirnya hari ini ia akan bersatu dengan Sagar. Gangga tersenyum melihat Sagar kecil. Namun ketika Sagar kecil melepaskan tangannya, Gangga memiliki firasat bahwa Sagar akan menjauh darinya. Tandu pengantin Gangga telah sampai ke rumah Chaturvedi. Sementara Supriya membantu Sagar untuk bersiap-siap. Semua keluarga Chaturvedi gembira menyambut kedatangan Gangga. Amaji sangat kagum dengan kecantikan Gangga. Tiba-tiba kepala Gangga pusing. Madhvi dan Nirajan bergegas mendekati Gangga. Mereka bertanya, "Ada apa denganmu, Gangga?" Gangga mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Seorang janda mengatakan bahwa ia hanya gugup saja. Itu biasa terjadi sebelum pernikahan. Madhvi melakukan tila dan kemudian menyambutnya untuk masuk. Sagar diiringi oleh Pulkit dan Supriya. Mereka berdua dibuat untuk berdiri bersama. Pendeta meminta acaranya segera dimulai. Saatnya Gangga dan Sagar bertukar karangan bunga. Keduanya saling tersenyum. Kemudian mereka disuruh duduk oleh pendeta, sementara Prabha bingung melihat mereka berdua. Kemudian waktunya untuk Gadbanda. Setelah selesai melakukannya, ritual berlanjut. Sementara Gangga mulai pusing lagi. Sagar bertanya apakah dia baik-baik saja. Pendeta berkata waktunya kanyadaan. Bila tak ada ayah, maka siapapun yang seperti ayahnya dapat melakukan ritual ini. Sagar dan Madhvi menoleh ke Nirajan, tapi Nirajan dengan tenang menolaknya. Madhvi bertanya, "Mengapa kau menolaknya?" Nirajan berkata bahwa ia adalah ayah dari pengantin pria. Nirajan meminta Maharaj untuk melakukannya. Maharaj dengan senang hati dapat melakukannya. Kemudian ritual selesai. Saatnya pendeta meminta peras dimulai. Sagar membantu Gangga untuk bangun. Sementara Prabha berpikir bahwa racun itu segera bekerja di tubuh mereka. Saat pera berlanjut, Gangga merasa sangat pusing. Kini giliran pengantin wanita yang maju untuk menyelesaikan ritualnya. Gangga merasa kesulitan untuk berjalan ke depan. Ia merasa pusing dan akhirnya ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Semua orang terkejut. Sagar bergegas menggendong Gangga. Sagar membawa Gangga ke kamar dan segera memanggilkan dokter. Dokter datang dan memeriksa Gangga. Sementara semua orang menunggu di luar. Sagar sangat khawatir dengan keadaan Gangga. Sementara itu di dapur, Prabha sangat senang dengan kejadian yang menimpa Gangga. Sambil menelpon seseorang, ia tak sengaja melihat ke arah sampah. Betapa terkejutnya di kotak sampah terdapat fan yang telah diberinya racun. Prabha berpikir, jadi mereka tidak memakan fan ini. Prabha sangat kecewa sekali. Sementara itu Pak Koki ke dapur. Ia ingat tentang kesalahannya. Secara tidak sengaja ia menumpahkan air ke fan yang sebelumnya yang telah dicampur racun oleh Prabha. Karena takut, ia langsung mengganti fan yang biasa. Tanpa sadar, ia telah menghindari bahaya yang akan menimpa Sagar dan Gangga. Sementara itu semua menunggu dokter keluar dari kamar Gangga.
Ketika ia keluar, dokter memberitahu bahwa Gangga baik-baik saja. Dan begitu pula dengan anak yang dikandungnya. Mereka tercengang saat dokter menyatakan bahwa Gangga sedang hamil. Setelah dokter pergi, Sagar masuk ke dalam kamar. Gangga duduk di tempat tidur. Ia malu sebagai pengantin dan akan menjadi ibu. Gangga tak menyadari bahwa Sagar sedang dilema. Gangga langsung memeluk Sagar. Sementara itu, Sagar sangat jijik dan frustasi dengan keadaan Gangga saat ini. Sagar menepis tangan Gangga dan menatapnya dengan penuh kemarahan. "Mengapa kau lakukan ini, Gangga?" Sagar meminta Gangga untuk berkata yang sebenarnya. Sagar berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi, sedangkan kita tidak pernah melakukan apa-apa?" Gangga kaget mendengar ucapan Sagar. Gangga mencoba mengingatkan kejadian malam itu, tapi Sagar tetap tak mengingatnya. Sagar berkata, "Apakah kau melakukannya bersama orang lain?" Gangga menangis mendengarnya. Nenek memarahi Sagar karena ia telah menghamili Gangga. Tiba-tiba Gangga berkata, "Ayah, hentikan pernikahan ini. Aku tak ingin melanjutkannya." Semua orang syok mendengarnya. Nirajan turun ke bawah dan menemui para undangan. Dengan melipat tangannya, dia meminta maaf dan berkata, "Maafkanlah aku dan keluargaku, kami membatalkan acara pernikahan ini." Satu persatu mereka meninggalkan acara pernikahan ini. Nirajan duduk dengan lemas. Tiba-tiba Gangga turun dengan membawa tasnya. Nenek maju ke hadapan Gangga dan memarahinya dengan kasar. Ia berkata, "Aku mempercayaimu, aku merestuimu, tapi mengapa kau tidak bisa menunggu setelah menikah kau baru hamil?" Nenek langsung menamparnya. Gangga berkata, "Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku akan pergi karena ayah dari bayi ini tidak mengakuinya." Sagar berteriak marah dan menangis dengan keputusan Gangga. Sagar berkata, "Aku tidak pernah tidur dan menyentuhnya. Siapa ayah dari anak ini, Gangga? Aku akan menerima kalian dan menikahimu. Aku mohon jawablah, siapa ayah dari bayimu?" Gangga berkata, "Cukup Sagar, tidak akan ada pernikahan. Aku tidak akan menikah dengan orang yang tidak mengakui bayiku." Supriya meminta Gangga agar tidak pergi. Tapi Gangga tak menghiraukan perkataan dari Supriya. Semua orang mencegahnya dan mencari jalan keluar. Gangga berkata, "Cukup Sagar, apapun yang kukatakan kau tak akan percaya, jadi tolong biarkan aku pergi." Gangga mengangkat kopernya dan akan segera melangkah keluar dari rumah. Madvi melarangnya, tapi Gangga tak menghiraukannya. Sagar berteriak, "Sekali kau melangkah, maka kau tidak boleh kembali lagi ke rumah ini." Nirajan berkata, "Biarkanlah dia pergi." Gangga menangis, ia tak menyangka ayahnya juga tak percaya kepadanya. Gangga pergi dan Sagar mengamuk. Ia membanting meja dan kursi di depan matanya, membuat semua keluarganya panik. Hati Gangga hancur, ia terpisah bertahun-tahun dengan semua orang yang merawatnya dari kecil. Sementara Praba tersenyum jahat, ia berhasil memisahkan Gangga dan Sagar. Makin seru ceritanya dan ikuti kelanjutannya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe. Terima kasih.